dan sukacita. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu HKI Resort Khusus Sempurna. Dan kakak mau mengingatkan sebelum memulai ibadah ini, adik-adik bisa duduk dengan tenang, melihat video ini dengan tenang, dan ikut bernyanyi dengan penuh sukacita bersama keluarganya di rumah, bersama kakaknya, abangnya, dan semua keluarga. Oke? Baiklah, pertama kita akan bernyanyi supaya kita semakin sukacita. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Baiklah, adik-adik, saat ini mari kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kebutuhan jasmani dan rohani. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada waktu ini kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk boleh melakukan ibadah sekolah minggu HKI Resort Khusus Sempurna. Sekalipun itu via online, kami tidak bisa bersama-sama berkumpul ya Bapa pada kondisi saat ini, tapi kami percaya kami dalam sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dalam Kristus Yesus. Kami siap untuk memulainya. Amin. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelumnya, siapa di sini yang sudah rindu untuk pergi jalan-jalan? Mungkin mau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke kebun binatang, jalan-jalan ke rumah opungnya, ke rumah keluarga, jalan-jalan ke mana aja deh. Mungkin adik-adik semua sudah rindu, tapi kita tidak bisa jalan-jalan karena kondisi sekarang membuat kita belum bisa pergi jalan-jalan untuk kebaikan kita. Tapi nggak apa-apa, karena kita tetap sukacita berkumpul bersama keluarga dan berkumpul di dalam suatu sukacita bersama Tuhan. Nah, supaya menambah sukacita kita jalan-jalan bersama yuk dengan menyanyikan sebuah lagu, Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri.
Akulah Tuhan Allahmu, serta Tuhan kita. Tidak boleh ada hal-hal yang lain kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab di dalam 6 hari lamanya engkau akan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, janganlah melakukan segala pekerjaanmu. Engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, engkau, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewannya, atau apapun yang bersamamu, maka janganlah melakukan segala pekerjaanmu. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau hewannya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Au persea di bata joba ido ama arguguna sedosa dari temo palangnya do tanaon. Au persea di Yesus Kristus ana di bata joba sasadai iman itu bos Maria nega-bega biasa ton di perbadia andoran suatu bubun ida tuata natu mo de bernik di pangluo silatus nama tetar pacar ribana di lau pinasirang natu atu baru tori tanaon namulak mangulu dari patuluhon nama naik ke surgo tahun do tersamun di bata joba nama naik perguguna sodesai di sungai bana pemamur sogo tanaon mangulumi alat na mangulu do mate apor sea itoni perbadia jal adong sadi uria na badia uria aga krisna kada badia do nesa dosa do dia taiman do mulak mangul sokol daging halal mate do di ngalona sora sudah amin. Baiklah, kita lanjut ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Dan harapannya ini harus diingat. Anak Tuhan harus rajin baca Alkitab dan berdoa. Untuk itu kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya duluan, lalu kita akan memulainya. Sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta ke dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat
dan perlindungan-Mu yang Kau berkati kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakannya dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami Bapa. Engkau bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerimanya dengan baik Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Khotbah kita pada minggu hari ini, pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Filipi 1 ayat 3 sampai 7. Udah semuanya adik-adik? Saya kakak ulangi dulu. Dalam kitab Filipi 1 ayat 3 sampai 7. Di sini dikatakan firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allah-Ku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Bagaimana? Sehat enggak? Jadi kita pada hari Minggu ini, pada pagi hari ini, tema kita yaitu tentang kesetiaan. Di sini kakak mengambil salah satu atau sebagai ilustrasi bagi kita atau contoh buat adik-adik semuanya, yaitu tentang film, yaitu A Dog's Tale, yang dimana ini adalah film, yaitu film Amerika, drama Amerika, yang dimana menceritakan tentang seekor anjing dan tuannya. Jadi di sini kakak membuat namanya, seekor anjing ini adalah namanya Chico, dan tuannya yaitu yang bernama Ueno. Jadi di sini ceritanya sebagai ilustrasi buat kita, yaitu di sini ceritanya adalah setiap pagi anjingnya yaitu si Chico selalu berada di depan pintu rumah. Terus dia mengantarkan tuannya yaitu yang bernama Neuno ke kantor. Lalu dia dan senja harinya datanglah Ueno dari kantor. Dan kebahagiaan dan kebersamaan mereka terus berlangsung. Jadi kita harus seperti cerita seekor anjing dengan tuannya. Di sini kita ada baiknya dalam seginya. Dan di sini dikatakan kebahagiaan dan kebersamaan mereka terus berlangsung katanya. Pada suatu malam, Ueno tidak tahu pulang seperti biasanya. Seperti tuannya ini, dia berangkat ke kantor, ternyata dia tidak pulang, tidak kembali ke rumahnya. Lalu seekor anjing ini yang bernama Chico menunggu tuannya untuk datang ke rumah. Ternyata tuannya ini, Neone ini adalah
mempunyai penyakit stroke jantung. Jadi di sini ia mendadak stroke dan tidak tertolong lagi katanya. Sejak itu ia tidak pernah kembali. Dia selalu mengantar ke kantor, terus ke stasiun kereta api. Lalu di situ, sejak itu ia tidak pernah kembali ke stasiun kereta api, di mana temannya si Ciko tetap setia menunggu. Jadi, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesetiaan itu penting bagi kita. Kenapa dibilang penting? Bahwasannya kita setia kepada sahabat kita, kepada orang tua kita. Yang terutama adalah, yang terkhususnya, yang pertama kali kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Bahwasanya kita sudah diberi nafas kehidupan, atau sudah diberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan di sini dikatakan, setiap hari ia selalu pulang dengan kecewa, tak menemukan tuannya ini. Jadi di sini dikatakan lagi, dari ilustrasi ini, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwasanya kita melihat di dalam ilustrasi itu, yaitu tentang kisah singkat yang menceritakan tentang kesetiaan, yakni kesetiaan Ciko terhadap tuannya. Seperti kita kepada teman kita, atau kepada sahabat kita, atau kepada orang tua kita, janganlah disia-siakan tentang kesetiaan ini. Di dalam kisah itu, dalam ilustrasi ini sebagai contoh kesetiaan yang mengajarkan mengenai cinta tulus yang penting, atau cinta tulus yang pantang menyerah. Jadi buat adik-adik yang sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam ilustrasi yang tadi yang kakak ceritakan adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi di sini adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesetiaan itu haruslah kita lakukan kepada yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Siapa? Ya, yang terdekat itu adalah orang tua kita. Jadi adik-adik, tidak boleh kita melawan kepada orang tua kita. Tidak boleh berbohong. Yang diutamakan adalah kesetiaan. Jauh-jauhlah atas kebohongan, atas melawan kepada orang tua kita. Ingatlah kesetiaan. Yang kedua itu adalah kepada saudara. Sangat terikat kepada saudara kita. Nanti kita besar atau kita melanjak dewasa, kita mengingat saudara kita. Dan begitu juga dengan teman-teman. Kepada adik-adik, teman-teman begitu banyak. Ada teman di sekolah, ada di gereja, ada apapun, semua pun kita harus berteman. Tambah lagi yang diutamakan sahabat. Sahabat yaitu adalah Yesus. Jadi, adik-adik sekalian, kita harus merenungkannya di dalam hati kita supaya kita bisa menerimanya dengan sukacita. Jadi kakak cuma berpesan, ingatlah kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang sungguh luar biasa, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Engkau berkatilah melalui tema kami ini Tuhan tentang kesetiaan kepada orang tua kami, sahabat kami, teman kami, saudara kami. Engkau berkati kami Tuhan di dalam hubungan yang begitu erat
Semoga bisa menjauhkannya dalam kejahatan. Semoga bisa membaiknya dalam hubungan erat ini Tuhan. Tuhan, dalam ilustrasi tadi, Engkau berikanlah menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Terkhususnya buat adik-adik sekolah minggu, Engkau tanamkan dalam hatimu, Engkau berikanlah itu menjadi pedoman bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Harapannya untuk kita semua, adik-adik kakak yang cantik dan ganteng, harus mengingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita bernyanyi karena anak-anak Tuhan pasti bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita bernyanyi big or small. Karena kita sudah selesai ibadah, kita berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu Bapa kami yang di sorga. Mari kita anak-anak sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam.